Andrew, Audrey, Jojo, Gideon, Karen. Hari ini kita akan membuat produk yang menggunakan gula dan senyawa KNO3. Dan berikut adalah desain yang akan kami ikuti untuk membuat roket kami. Di sini bisa dilihat yang pertama ada paper tube. Sebenarnya bisa diganti dengan apa aja seperti pipa. Kita pakai pipa. Kemudian ada sugar fuel, itu campuran KNO3 dan gula yang sebelumnya udah dibikin dan dipadatkan. Empty space, sedikit ruang di bagian depan. Kemudian clay bulkhead, yaitu tutup di bagian depan. Ini udah kita buat pakai cat litter tadi, dipadatkan juga. Kemudian clay nozzle ini clay nozzle ini juga bagian dari cat litter yang nantinya bakal dibolongin. Dan hollow core, yaitu tempat kita bakal naruh fuse dan keluarnya dorongan dari roket ini. Lalu apa yang menjadi bagian dari fisika dalam proyek ini? Yang pertama yaitu ada mengenai pembakaran. Saya berekspektasi akan terjadi pembakaran atau akan terjadi termodinamika dalam hasil dari roket yang akan kami buat ini. Kemudian yang kedua, roket ini seharusnya menghasilkan dorongan, dan dorongan tersebut bisa kita lihat dari bergeraknya mobil atau roket, dan kita akan menghitung jarak tersebut. Bagaimana dengan gerak dan dorongan sendiri? Sepertinya kita belum melihat perkembangan dalam hal ini. Namun kita dapat menyimpulkan bahwa badan roket sendiri sepertinya kurang bisa menahan tekanan yang seharusnya dihasilkan untuk membuat roket ini maju atau ketika ditempelkan di
mobil seharusnya membuat gaya dorong yang besar sehingga mobil itu jadi bisa bergerak. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara roket gula dengan teori kimia. Gula pasir sebagian besar terbuat dari tebu walaupun di beberapa tempat di dunia memakai bit sebagai bahan dasarnya. Gula pasir mengandung energi sebesar 364 kilokalori, protein 0 gram, karbohidrat 94 gram, lemak 0 gram, kalsium 5 mg, fosfor 1 mg, dan zat besi 0 mg. Juga terkandung vitamin A sebanyak 0 mg, vitamin B1 0 mg, dan vitamin C 0 mg. Gula termasuk sukrosa karena terbentuk dari fruktosa dan glukosa. Bahan bakar. Gula dengan oksigen ikatan angkap seperti fruktosa dan glukosa kurang stabil secara termal dan cenderung menjadi karamel saat terlalu panas, tetapi memiliki titik leleh yang lebih rendah untuk kemudahan persiapan. Gula yang hanya memiliki gugus alkohol seperti sorbitol jauh lebih rentan terhadap dekomposisi ini. Reaksi pembakaran terjadi seperti ini, di mana PNO3 yang gula yang dibakar terbuka dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida, nitrogen, dan potasium hidroksida. Reaksi yang akan terjadi termasuk ke dalam reaksi eksoterm. Eksoterm adalah reaksi yang mengeluarkan kalor. Nama eksoterm berasal dari kata exo, yang berarti keluar, dan termik yang berarti panas. Dalam roket gula digunakan sebagai bahan bakar dan PNO3 digunakan sebagai oksidator. Artinya kalium nitrat yang memberikan molekul oksigen untuk pengoksidasian dan sukrosa memberikan karbon, hidrogen, dan beberapa molekul oksigen lainnya untuk percobaan. Dari pembakaran yang berhasil, kita dapat melihat residu sukrosa yang berupa karamel yang nantinya menjadi padat. Hai semuanya, setelah tahu tentang hubungan roket gula dengan fisika, kimia, sekarang yuk kita belajar tentang biologinya. Gula dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu nasi, teh, susu, roti, soda, dan buah-buahan. Kita dapat menemukan banyak sekali gula dalam tubuh kita, seringkali dalam bentuk yang susah diuraikan. Maltosa bisa ditemukan dalam penguraian zat tepung oleh enzim tialin di mulut. Lalu maltosa tersebut akan diproses lagi oleh enzim amilase di pankreas menjadi glukosa. Lalu diuraikan lagi bentuknya oleh usus halus dari disakarida menjadi monosakarida. Selain itu, gula juga bisa ditemukan dalam darah, dalam urin. Urin yang berasal dari saringan darah tersebut akan direabsorpsi oleh ginjal. Sebagaimana pentingnya gula, tubuh manusia tidak mampu menampung gula yang terlalu banyak. Jika asupan gula berlebihan kita peroleh, maka akan muncul berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, asam urat, dan darah tinggi yang pastinya tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, karena tubuh kita mengonsumsi makanan yang mengandung gula, oleh sebab itu tubuh kita perlu untuk mengolah gula yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu melalui metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula yang sederhana yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna di dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana yaitu monosakarida. Ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim tialin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3-9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, maka makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi di lambung. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa monosakarida, dan manosa. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan dibawa oleh hati dan lalu akhirnya dibawa oleh darah ke seluruh tubuh.
Kali ini kita akan membahas tentang respirasi aerob. Respirasi aerob sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama glikolisis di sitoplasma, yaitu membutuhkan glukosa dan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH dan menghasilkan 2 ATP. Lalu yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif, terjadi di matriks mitokondria. Dekarboksilasi oksidatif membutuhkan 2 asam pirufat yang tadi dari glikolisis, lalu menghasilkan 2 asetil CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Lalu yang ketiga yaitu siklus Krebs, terjadi juga di matriks mitokondria, membutuhkan 2 asetil CoA dan menghasilkan 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Transport elektron yang terakhir terjadi di membran dalam mitokondria, membutuhkan 10 NADH, 2 FADH2, dan menghasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Kesimpulannya, dari proses respirasi aerob menghasilkan 38 ATP. Namun 2 ATP-nya akan dipakai untuk proses pemindahan dari sitoplasma menuju mitokondria, sehingga hasil ATP akhirnya adalah 36 ATP. Karena respirasi aerob ini terus berjalan di dalam tubuh kita, nantinya tubuh kita akan menggunakan ATP-ATP tersebut sebagai sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. Oke, setelah melakukan percobaan selama 3 hari yang bisa dibilang cukup melelahkan dan memakan waktu, kami bisa menyimpulkan beberapa faktor yang kami duga menyebabkan kegagalan produk ini. Yuk kita bahas. Yang pertama ada sumbu. Nah, sumbu itu sebenarnya salah satu isu yang belum selesai dari awal kita percobaan dari hari pertama. Meski sumbu udah dibuat pakai instruksi, masih aja ada masalah yang bisa dibilang menghambat bahan bakar. Dan dugaan pertama kami yaitu sumbunya masih memiliki kandungan air gitu, jadi belum sepenuhnya solid untuk terjadi pembakaran yang sempurna. Yang kedua adalah gula. Gula yang kami pakai ini adalah powdered sugar atau bisa dibilang gula halus ya di sininya. Nah, masalahnya di sini gula yang kami pakai itu mengandung tepung jagung dan maizena, dan kalau terkena lelehan gitu, bahan bakar roketnya justru jadi basah dan bisa dibilang menghambat pembakaran. Kemudian yang ketiga ada kepadatan dan keteraturan bahan bakar di dalam pipa. Nah, pas kita menyusun semuanya dimasukin ke dalam pipa ini sepertinya nggak sepadat video instruksi. Hal ini sebenarnya disebabkan karena kurang memadainya peralatan yang kami gunakan. Jadi ada alat-alat yang seharusnya kami punya buat membuat lubang dan untuk memadatkan material yang ada di dalamnya itu. Jadi ya kami memakai alat yang seadanya dan sepertinya itu membuat hasilnya kurang maksimal. Kemudian selanjutnya lubang roket yang ada di bawah atau seperti pada strukturnya itu ini bikin bisa dibilang pembakarannya jadi gagal. Hal ini berhubungan sama nozzle yang ada di bagian akhir roket, yang ada di bagian bawah ya, yang nggak sempurna untuk menahan gitu loh. Bentuknya kurang padat dan saat terjadi ledakan di dalamnya gitu, sehingga tidak ada dorongan, justru hancur. Sekian. Masih pecah cacing. Wajah-wajah depresi. Dead.